Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan menjelaskan mengenai apa sih tahapan-tahapan dalam pengendalian mutu internal. Saya tambahkan yang yang pekan lalu saya jelaskan ulang dulu bahwa pengendalian mutu laboratorium itu sendiri adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk menghasilkan suatu laboratorium dengan tingkat kepercayaan yang sangat baik, ya, sehingga setiap tahapan dalam pemeriksaan laboratorium itu bisa dikendalikan dalam artian mengurangi tingkat kesalahan mulai dari tahapan pra-analitik, analitik maupun pasca analitik. Jadi pada pengendalian ini setiap tahapan dalam prosedur di dalam laboratorium, ya, dalam pemeriksaan spesimen yang berhubungan dengan diagnosis penyakit manusia, itu kita dapat mengurangi atau minimalisir kesalahan-kesalahan yang akan terjadi dalam laboratorium. Jadi kita ini mau memperbaiki mutu, ya, mutu di dalam laboratorium, karena pemeriksaan di laboratorium itu bagian dari pelayanan jasa, ya, bukan produk, ya, yang kita jual, tapi dalam hal ini upaya untuk membantu penegakan diagnosis suatu penyakit dari suatu pasien. Jadi saya sudah jelaskan pekan lalu beberapa ilmuwan yang telah menjelaskan tentang definisi dari pengendalian mutu sendiri. Saya pikir saya tidak usah jelaskan. Yang paling penting adalah di sini mutu itu berhubungan dengan standar yang sudah ditetapkan, dalam hal ini sesuai dengan persyaratan, kemudian sesuai dengan pemakaian, dan yang terakhir adalah bagaimana dengan kepuasan pelanggan. Jadi kita juga harus mengukur segala sesuatu yang berhubungan dengan hasil akhirnya, ya. Di sini jika nantinya Anda bekerja di dalam laboratorium, maka segala sesuatu parameter yang digunakan sebagai tahapan-tahapan dalam pengerjaan suatu prosedural dalam pemeriksaan penyakit suatu pasien, kita juga harus memperhitungkan persyaratan yang lain, misalnya dengan biaya pemeriksaan yang rendah, ya, kemudian pelayanan yang memuaskan, serta bahan baku atau prekurat yang digunakan dalam proses pelayanan mulai dari tahap pra-analitik maupun analitik spesimen dari pasien, ya, dari pelanggan kita, itu semuanya mempunyai mutu yang baik, ya. Jadi bahasa kasarnya, kenapa beberapa laboratorium itu menghasilkan hasil yang lebih cepat, tingkat keakuratannya juga bisa dipercaya, mungkin karena tadi bisa jadi sudah menggunakan teknologi yang terbarukan, ya, kemudian staf yang mengerjakan spesimen itu sudah melalui berbagai macam jenis pelatihan, ya. Jadi secara singkat itu bagaimana kita menerapkan sistem manajemen mutu yang terdapat dalam suatu laboratorium atau yang biasanya disebut dengan
praktek laboratorium yang benar atau GLP, Good Laboratory Practice. Jadi bagaimana kita mempraktekkan kegiatan laboratorium yang benar dalam upaya peningkatan manajemen mutu yang ada di laboratorium. Jadi mulai dari tahap perencanaan yang akan dilakukan, kemudian bagaimana monitoringnya, perekaman dan proses penyimpanan hasil sampai dengan dilaporkan itu betul-betul memenuhi standar mutu yang baik dalam satu pemeriksaan. Nah, kalau berhubungan dengan mutu laboratorium klinik yang bagus, karena kita berhubungan dengan sampel-sampel manusia, bahwa mutu laboratorium klinik sendiri meliputi hasil pemeriksaan dan mutu layanan. Mutu hasil yaitu hasil pemeriksaan laboratorium yang dapat dipercaya. Jadi memenuhi mutu, sedangkan mutu layanan adalah aktivitas yang diberikan sesuai dengan kebutuhan atau harapan pelanggan. Jadi kita bisa mengukur apa saja yang diinginkan oleh pelanggan, ya, dalam hal ini pasien, ya. Misalnya kalau Anda di puskesmas ataupun rumah sakit swasta maupun milik pemerintah, yang dimaksud dengan pelanggan di sini adalah pasien-pasien yang datang membawakan pengantar, ya, setelah dari dokter, kemudian diberi pengantar ke laboratorium. Jadi di sini mutu laboratorium klinik ada dua macam, ya, mulai dari mutu hasil pemeriksaannya sampai dengan mutu layanannya. Ya, jadi mutu hasil yaitu hasil pemeriksaan yang dikeluarkan dapat dipercaya, keakuratannya bisa dipercaya, ya. Kemudian mutu layanannya adalah bagaimana aktivitas dari staf laboratorium itu sendiri untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, ya. Seminimalisir mungkin kita mengurangi keluhan-keluhan dari pelanggan, ya, mengurangi keluhan dari pasien, misalnya lamanya hasilnya, ya, yang biasanya itu pasien tidak mau lama menunggu hasil pemeriksaan, atau misalnya terlalu bertele-tele, atau misalnya pelayanan di staf laboratoriumnya tidak ramah. Nah, itu semua berkaitan dengan mutu layanan dari laboratorium yang baik. Nah, layanan pemeriksaan di dalam laboratorium klinik itu bisa dalam bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, patologi anatomi maupun bidang lainnya berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan dalam upaya penyembuhan maupun tahap pemulihan kesehatan. Ya, bisa dipahami, ya. Jadi untuk mendapatkan mutu laboratorium yang baik, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah staf yang qualified. Jadi orang di dalam lab itu sendiri, misalnya ada perawat di situ, ada bidan yang ambil yang mengambil spesimen, misalnya perawat, ya, itu tidak boleh. Jadi betul-betul orang yang bekerja dalam laboratorium itu memang sesuai dengan bidangnya. Kemudian fasilitas yang mencukupi, paling tidak pelayanan mulai dari tingkat sederhana sampai menggunakan teknologi yang cukup baik, ya. Misalnya puskesmas pedalaman ini memiliki mikroskop, kemudian kit-kit yang sederhana misalnya untuk pemeriksaan tipoid itu bisa diadakan. Kemudian tersedianya pemeriksaan yang memadai, ini juga misalnya kalau puskesmas yang terpencil, meskipun dengan keterbatasan, tapi paling tidak bisa mendukung upaya-upaya penegakan diagnosis yang paling sederhana. Kemudian ada protokol pemeriksaan yang baik, jadi ada SOP yang sudah terstandar yang digunakan untuk pemeriksaan spesimen. Jadi misalnya untuk pemeriksaan feses, ya, itu harus
feses yang seperti apa, kemudian ketika pengambilan sampelnya itu juga harus memperhatikan beberapa tahapan, ada mikroskop yang bisa digunakan. Jadi ingat, kalau Anda bekerja di dalam laboratorium, Anda harus punya SOP. SOP itu apa? Standar operasional, ya. Standar operasional misalnya sekarang masa pandemi, untuk pengambilan spesimen, SOP-nya itu harus menggunakan baju hazmat. Tidak boleh Anda hanya menggunakan satu baju lab saja. Kenapa? Karena penanganan spesimen yang kita hadapi itu betul-betul memiliki tingkat infeksius yang cukup tinggi. Ya, jadi kalau Anda tidak memenuhi standar dalam pemeriksaan, tentunya itu berbahaya bagi si analis itu sendiri. Banyak kita yang terpapar oleh COVID ya bisa jadi karena kelalaian dalam penerapan SOP yang terstandar. Misalnya ya, tidak mencuci tangan setelah menggunakan masker ataupun melepaskan sarung tangan, itunya juga bagian dari pelaksanaan tata laksana protokol kesehatan yang baik di dalam pelayanan COVID. Itu contohnya, ya. Kemudian spesimen yang cukup dan memenuhi syarat ini juga sangat mempengaruhi ya dalam tahapan peranalitik, ya. Jadi seorang analis kesehatan juga berperan dalam pemenuhan standar spesimen yang cukup dan memenuhi syarat. Misalnya untuk pemeriksaan TBC tidak diperkenankan air liur, jadi memang harus dahak. Jadi bagaimana seorang analis mampu memberikan edukasi kepada pasien cara berdahak yang baik. Ada itu aturannya. Jadi jangan bilang sama pasien tak, yang penting keluar ke air liur tak ibu, mana bisa, itu tidak bisa sama sekali. Atau misalnya dengan pemeriksaan COVID, ya pemeriksaan COVID memang swab orofaring atau nasofaring itu yang digunakan. Tidak. Kalau air liur masih sangat sedikit, tidak cukup sensitivitas dibandingkan dengan swab nasofaring maupun orofaring. Atau misalnya pemeriksaan feses yang terstandar juga harus memenuhi syarat ketika melakukan pemeriksaan cacing misalnya. Kemudian penanganan dan penyerahan spesimen yang baik. Nah, bagaimana penanganan dan penyerahan spesimen yang baik? Misalnya, ya pasien kita datang di siang hari. Di siang hari biasanya kita sudah mau pulang, ya. Nah, pasiennya sudah bawa sampel. Tidak mungkin kita suruh bawa pulang itu pasien membawa sampelnya. Jadi kalau sampelnya sudah ada dan memang memenuhi standar, boleh dilakukan penundaan, tetapi penanganannya terhadap spesimennya itu juga harus memenuhi standar. Misalnya itu ditempatkan di refrigerator atau di kulkas, ya, di freezernya. Misalnya untuk pemeriksaan sputum, ya, biasanya itu paling sering kita lakukan penundaan. Jadi kalau pengalaman saya dulu, kalau misalnya sudah mau pulang dari lab, tiba-tiba ada kiriman sampel dari puskesmas. Karena lab saya dulu lab laboratorium rujukan, semua sampel yang ada di seluruh Sulawesi Selatan, dari daerah maupun daerah di Kota Makassar itu berkumpul di lab saya. Nah, itu tidak bisa kami pungkiri, ada saja sampel yang datang misalnya jam 5 sore ataupun jam 4 sore. Jadi jalan satu-satunya ya harus kami letakkan di dalam minus 20, ya. Kalau punya minus 20 dalam labnya lebih bagus. Ataupun yang paling terstandar dimasukkan ke dalam freezer. Nah, itu tahapan atau metode-metode yang standar yang bisa digunakan dalam penanganan dan penyerahan spesimen yang baik. Kemudian processing spesimen yang baik, nah itu juga kita harus memberikan perlakuan yang benar dalam
tahapan penanganan spesimen, kemudian identifikasi, early coating, dan distribusi sampel yang benar. Identifikasi di sini berkaitan dengan jangan sampai dilakukan pertukaran ID-nya pasien. Nah, itu jangan sampai kita mau lakukan pemeriksaan sampel A, ternyata kita kasih kode namanya sampel B. Nah, itu juga berkaitan dengan identifikasi. Dia tidak boleh seorang analis kesehatan di dalam laboratorium menukar-nukarkan sampelnya orang. Nah, itu kena undang-undang, bahaya. Jadi karena kita sudah diatur dalam perundang-undangan, jadi harus berhati-hati dalam menangani sampel pasien. Kemudian early coating itu berkaitan dengan metode pencampuran antara reagen dengan spesimen yang akan diperiksa, kemudian distribusi sampel yang benar, misalnya di laboratorium untuk di pengumpulan sampel. Nah, itu tadi jangan sampai ada penukaran sampel. Selanjutnya kehandalan hasil pemeriksaan. Misalnya metode yang digunakan menggunakan teknologi ataupun masih kalau istilah kemarin fully automatic atau semi automatic. Nah, itu fully automatic adalah semua menggunakan alat-alat teknologi, jadi proses tidak perlu lagi membutuhkan teknik analis untuk mengeluarkan hasil, cukup dimasukkan alat, itu disebut dengan fully automatic. Kemudian semi automatic ya perlu penanganan dulu, misalnya perlu centrifuge untuk memisahkan serum dengan plasma, kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian turnaround time, yaitu waktu yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan. Kemudian format pelaporan yang benar. Format pelaporan yang benar biasanya setiap lab ini punya metode yang berbeda, penampilan yang berbeda, tetapi secara standar itu sudah ditetapkan, ada semua aturannya. Kemudian angka rujukan. Nah, ini juga sebagai seorang analis kesehatan kita harus paham tentang angka rujukan. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan baru-baru hasil PKL ini, ada beberapa CI lahan yang mengeluhkan bahwa mahasiswa yang PKL baru-baru ini tidak paham tentang angka rujukan. Misalnya pemeriksaan apa yang kemarin itu, misalnya jumlah eritrosit yang normal, ditanya berapa yang normalnya, dia jawab misalnya 3.000, atau misalnya 3.000 apa, nah, tidak lengkap. Jadi semua satuan-satuannya juga itu harus dipahami, jangan hanya sebut 3.000 apa, 3.000 sel kah, 3.000 meter kubik kah, nah itu juga harus dipahami. Jadi satuan-satuan dari angka rujukan normal itu, angka rujukan dari setiap pemeriksaan itu harus dikuasai oleh seorang analis kesehatan. Yang terakhir adalah bagaimana berkomunikasi yang baik dengan pelanggan. Nah, biasanya ini juga menjadi salah satu kendala, karena orang yang bekerja di dalam lab itu biasanya kan suaranya hening, hanya alat-alat yang paham hanya dia dengan alatnya atau sesama orang analis saja. Tetapi bagaimana kita juga mampu menyampaikan persyaratan pemeriksaan ataupun syarat-syarat sampel yang digunakan sampai komunikasi dengan yang baik berkaitan dengan hasil pemeriksaan pasien, itu juga harus dipahami oleh seorang analis kesehatan. Jadi untuk menjamin bahwa mutu laboratorium itu terstandar, makanya perlu dilakukan istilahnya pemantapan mutu atau quality insurance, atau misalnya uji atau audit mutu internal laboratorium, ya. Karena kenapa? Kita berhubungan dengan spesimen manusia, jadi semua kegiatan yang ditujukan digunakan untuk pemeriksaan di laboratorium
itu harus terjamin tingkat ketelitian dan ketepatan hasilnya. Jadi tidak boleh juga kita sembarangan kasih keluar hasilnya orang. Ya, misalnya ada orang hanya datang dengan keluhan batu-batu, pusing, baru di situ hasil pemeriksaannya misalnya terdapat sel kanker yang mengganas. Apa hubungannya? Ya, nah, itu juga tidak boleh kita mengeluarkan hasil yang sembarangan karena kita ada aturan undang-undang dan pasien pun itu berhak mendapatkan layanan yang baik, mulai dari penjelasan ya berkaitan dengan tadi persyaratan pemeriksaannya maupun bagaimana hasilnya nanti. Ya. Nah, ada beberapa kegiatan pemantapan mutu. Yang pertama, pemantapan mutu internal. Jadi ini adalah kegiatan pencegahan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh orang-orang yang bekerja di dalam laboratorium secara terus-menerus, ya, agar tidak terjadi atau mengurangi kejadian yang error atau penyimpangan sehingga diperoleh hasil pemeriksaan yang tepat. Misalnya, ya, pemeriksaan pemeriksaan Salmonella typhoid, ya, menggunakan prinsip imun serologi. Ya, itu kan kita menggunakan paling sederhana adalah metode aglutinasi. Ya, bisa menggunakan whole blood, serum atau plasma. Tapi paling banyak kita menggunakan serum atau plasma. Nah, tahapan seharusnya kan setelah dilakukan pengambilan darah kita lakukan sentrifugasi pada sampel darah yang sudah kita ambil dari pasien. Gunanya apa? Itu untuk memisahkan sel-sel bakteri itu sendiri, sel-sel antigen yang dianggap itu berisi Salmonella typhoid, ya, supaya apa? Ketika ditambahkan reagen antigen H maupun antigen O itu bisa muncul aglutinasi, ya. Nah, jadi jangan sampai kita melakukan tahapan yang salah dalam prosedur pemeriksaan. Ya, jadi tujuan pemantapan mutu internal adalah menyempurnakan ya metode pemeriksaan dengan mempertimbangkan aspek analitik dan klinis. Kemudian mempertinggi kesiagaan tenaga sehingga pengeluaran hasil yang salah tidak terjadi dan perbaikan penyimpangan dapat dilakukan secara segera. Ya, kemudian memastikan bahwa semua proses mulai dari persiapan pasien, pengambilan, pengiriman, penyimpangan dan pengolahan spesimen sampai dengan pencatatan serta pelaporan telah dilakukan yang dengan benar. Nah, ini yang paling penting ya dalam proses mulai dari tahap analitik, pra-analitik, dan pasca analitik itu dilakukan dengan benar. Nah, selain itu untuk mendeteksi penyimpangan dan mengetahui sumbernya. Ya, jadi setiap kegiatan yang ada di lab, makanya tadi perlu ada SOP. Kalau perlu setiap prosedural itu dibuatkan manualnya, kemudian ditempel di dinding, ya. Nah, itu contoh misalnya kalau kalian bekerja di puskesmas ataupun di laboratorium besar, ya. Nah, itu biasanya ada SOP. Biasanya SOP ditempel di tembok-tembok itu, misalnya pemeriksaan TB, bagaimana pengecatan Senelson, ya. Nah, itu berbeda dengan pengecatan gram. Jadi jangan terbalik, ya. Pengecatan Senelson, tapi yang digunakan adalah metode atau tahapan pengecatan gram. Itu pasti berbeda hasilnya. Kemudian membantu perbaikan pelayanan kepada pelanggan. Jadi ini ada upaya-upaya dari orang lab itu sendiri untuk mencegah kesalahan mulai dari awal. Ya. Nah, yang kedua adalah pemantapan mutu eksternal. Nah, biasanya berkaitan dengan akreditasi. Akreditasi dalam suatu instansi laboratorium, bisa misalnya puskesmas ataupun rumah sakit, itu dilakukan akreditasi
kenapa perlu ada akreditasi, ada pemantapan mutu eksternal? Karena kegiatan pemantapan mutu eksternal itu diselenggarakan oleh pihak ketiga atau orang-orang yang berada di luar sistem dari yang melaksanakan pelayanan, ya, supaya apa, hasilnya itu terjamin. Jadi ada pihak ketiga yang menilai bagaimana hasil kinerjanya suatu lab itu sendiri. Nah, biasanya pemantauan mutu eksternal dilaksanakan oleh pihak pemerintah, swasta ataupun internal. Nah, itu untuk skala laboratorium. Sama halnya dengan perguruan tinggi, sama halnya dengan kampus kita, itu juga ada audit mutu eksternalnya, itu berkaitan dengan akreditasi. Nah, kegiatan pemantauan mutu eksternal itu sangat bermanfaat bagi laboratorium karena hasil evaluasinya dapat menunjukkan performance atau penampilan dari laboratorium bersangkutan dengan bidang pemeriksaan yang telah ditentukan. Ya, jadi itu juga pemantapan mutu eksternal biasanya dilakukan skala 2 tahun ataupun 4 tahun. Tetapi kalau pemantapan mutu internal itu kita bisa lakukan setiap saat, ya. Misalnya bagaimana Anda mengendalikan mikroskop, ya, karena dilakukan pemeriksaan gram setiap hari, jangan sampai mikroskopnya berjamur, ya. Nah, itu karena misalnya pemakaiannya yang tidak dirawat sehingga menimbulkan jamur. Nah, itu yang berkaitan dengan mutu laboratorium. Selanjutnya saya masuk ke materi saya yang kedua, ya. Tahapan dalam pemeriksaan, tahapan dalam pengendalian mutu internal dilakukan agar mendapatkan agar suatu laboratorium itu mendapatkan hasil yang dapat dipercaya, ya, meminimalisir atau mencegah kesalahan-kesalahan yang terjadi di laboratorium. Pengendalian dilakukan secara terus-menerus, ya, setiap hari. Jadi kita sebagai seorang analis harus mampu mengendalikan, ya, kegiatan-kegiatan yang ada di dalam lab. Idealnya kita menuliskan semua kegiatan kita, ya, ada namanya logbook. Jadi setiap orang yang ada di laboratorium itu menuliskan apa saja kegiatannya setiap hari, ya. Jadi kalau misalnya sudah mengeluarkan hasil pekan ini, ya, kemudian kita sudah keluarkan sampai ke pasien, kemudian misalnya 2 pekan yang akan datang ada pasien yang komplain terhadap hasilnya, ya, kita bisa misalnya komplain dengan hasilnya, misalnya terjadi kesalahan. Nah, kita bisa merujuk siapa yang melakukan kesalahan, bukan untuk mencari, ya, untuk menyudutkan pribadi orang yang melakukan kesalahan, tetapi untuk mencegah jangan sampai terjadi kesalahan yang fatal untuk selanjutnya, ya. Apakah ada sanksi, Bu, jika ada seorang analis melakukan kesalahan? Ya, kalau misalnya sampai menyebabkan kematian terhadap suatu pasien, nah tentunya itu ada sanksi hukumnya, ya. Tetapi kalau misalnya kelalaian yang bisa dibicarakan dengan pasien, tentunya bisa diperbaiki dengan baik. Selanjutnya, secara garis besar, pemantapan mutu itu terdiri dari pemantapan mutu internal maupun eksternal. Nah, untuk tahapan mutu internal dapat dilakukan mulai dari tahap pra-analitik, analitik maupun pasca analitik. Nah, apa yang paling penting di pra-analitik? Jadi di tahapan pra-analitik ini adalah serangkaian kegiatan di dalam laboratorium sebelum dilakukan pemeriksaan spesimen. Mulai dari apanya? Persiapan pasiennya. Nah, ini kalau pasiennya sudah datang ke lab, membawa selembar kertas saja, di situ tercontreng misalnya pemeriksaan darah lengkap, apa parameter-parameternya, itu berkaitan dengan pemberian identitas spesimen, ya. Rujukannya ada lengkap namanya, tahunnya, umurnya, jenis kelaminnya, itu
itu berkaitan dengan pemeriksaan identitas spesimen. Ada baiknya untuk pemberian identitas spesimen ini menggunakan barcode. Karena kalau kita pakai tulis tangan saja, biasanya itu kalau hilang atau karena, dan tidak boleh menggunakan, sebaiknya tidak menggunakan pulpen dalam pemberian identitas spesimen. Biasanya kalau kapur, sebaiknya menggunakan pensil, ya. Atau paling bagus lagi menggunakan barcode. Ya, karena apa? Nah, itu tadi mencegah tertukarnya nama pasien. Ya, bisa jadi umurnya berbeda, tapi namanya bisa jadi dalam satu hari itu sama, ya. Tidak mungkin kan di situ ada alamatnya pasien, panjangnya itu kalau mau ditulis semua. Nah, tentu barcode lah yang paling aman. Itu idealnya, ya, untuk menghindari kesalahan dalam pemberian identitas spesimen. Kemudian pengambilan dan penampungan spesimen ini juga perlu dipahami bagaimana kita mengambil sampel yang baik untuk dilakukan pemeriksaan, ya. Kemudian penanganan spesimen. Nah, ini tadi yang saya bilang, kalau misalnya dilakukan penundaan pemeriksaan, ya, misalnya karena reagennya expired, ya, kemudian memang sampelnya datang terlambat. Bagaimana? Apakah perlu disimpan saja di ruangan temperatur atau perlu penyimpanan minus 20 derajat, atau hanya perlu disimpan di kulkas yang bawahnya saja yang plus 4, atau disimpan di plus minus 4-nya yang di atas di freezernya. Itu juga harus dikuasai oleh seorang analis. Nah, selanjutnya pengiriman spesimen. Nah, ini juga penting dipahami oleh seorang analis. Biasanya untuk fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama itu banyak keterbatasan. Akan tetapi tuntutan misalnya dari kiriman dokter itu atau dari hasilnya dokter itu biasanya perlu dilakukan pemeriksaan yang lebih lengkap. Metodenya ada beberapa cara. Misalnya hanya dilakukan pengiriman spesimen, tidak perlu pasiennya bergerak, ya. Karena kenapa? Ya, misalnya kalau dia bergerak, bisa jadi menimbulkan tingkat penyebaran infeksi yang lebih tinggi, ya. Biasanya dilakukanlah cukup pengiriman spesimen saja. Itu juga sangat perlu diperhatikan, ya. Karena apa? Jangan sampai kita dilakukan penukaran data-data pasiennya, ya. Misalnya kalau puskesmas yang ada di Jeneponto, ya, misalnya puskesmas yang paling terpencil, ya, tidak ada peralatan. Rumah sakit umum daerah juga tidak ada peralatan yang canggih untuk melakukan pemeriksaan. Dikirimlah misalnya ke Labuan Baji, ya. Dan untuk mengirim di Labuan Baji membutuhkan waktu misalnya normalnya 4 jam, ya, dari Jeneponto ke Makassar. Nah, apa yang harus diperhatikan? Misalnya dikemas dalam kotak yang tersandar, kemudian ada boxnya di dalamnya. Nah, itu juga diperhatikan. Ada data-data pasiennya. Nah, itu semuanya berkaitan dengan pengiriman spesimen. Yang terakhir adalah pengolahan dan penyiapan spesimen. Nah, itu semua adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan sebelum melakukan pemeriksaan spesimen. Nah, ini kenapa kita lakukan? Karena biasanya spesimen ini harus disiapkan dengan baik. Jadi harus representatif untuk pemeriksaan. Kemudian tidak boleh terjadi kekeliruan dalam jenis spesimen dan mencegah tertukarnya spesimen pasien antara satu sama lain. Nah, ini bisa jadi kita melakukan kesalahan, namanya kita manusia, ya. Bisa jadi kita melakukan pertukaran data pasien, ya. Nah, itu juga harus hati-hati. Jadi normalnya di dalam lab staf yang qualified di dalam laboratorium yang ada di puskesmas itu minimal ada 2, tidak boleh sendirian, ya.
Itu ya apa standar normalnya ya. Nah, kalau dia rumah sakit umum daerah normalnya itu 5 standarnya. Kemudian untuk yang rumah sakit besar rujukan yang regional itu biasanya paling banyak sampai 10 tergantung luasnya laboratoriumnya. Ya, karena di situ banyak jenis pemeriksaan dan itu bisa dilakukan shift-shift ya, misalnya pagi berbeda, siangnya juga berbeda. Seperti yang sudah kalian lakukan di rumah sakit daerah. Ya, tidak boleh juga misalnya dalam rumah sakit itu dia dari pagi sampai malam dia melayani. Tidak boleh juga karena keterbatasan kita itu ya, itu juga harus berbeda jenis, makanya dilakukan shift-shift ya. Itu maksudnya. Nah, tujuan pengendalian tahap praanalitik itu menjamin bahwa spesimen yang diterima sudah benar dari pasien yang benar, ya, serta memenuhi syarat yang telah ditentukan. Nah, misalnya tadi itu kalau pemeriksaan TBC ya, dia harus dahak, tidak boleh adiur. Dahaknya berapa banyak? Dahaknya itu minimal 2 mili. Kalau 10 mili, Bu, enggak boleh juga. Ya, jangan sampai tumpah. Ya, tidak boleh juga dikasih tahu pasien banyak dahaknya. Tidak boleh juga. Jadi standarnya itu 2 sampai 3 mili. Ya, untuk pemeriksaan TBC misalnya mulai dari tahap pemeriksaan mikroskopis, media sampai kepada tahapan molekuler itu idealnya 2 sampai 3 mili untuk pemeriksaan dahak. Nah, ini bagaimana tingkat kesalahan ketika terjadi di praanalitik. Nah, ini yang paling cepat, yang paling tinggi. Nah, 60 sampai 70%. Kenapa? Karena biasanya pasien itu kan tidak punya pengetahuan yang baik tentang standar spesimen yang baik untuk dilakukan pemeriksaan. Jadi di sini seorang ahli kesehatan memang harus paham memberikan edukasi kepada pasien tentang bagaimana cara menghasilkan spesimen yang baik. Ya, misalnya untuk pemeriksaan ibu hamil, ya pemeriksaan urinnya. Ya kita harus jelaskan juga ke ibu hamil itu bagaimana urin yang baik untuk pemeriksaan misalnya pemeriksaan kehamilan. Ya. Jadi memang dari sini peranan dari seorang analis itu sangat penting, mulai dari tahap ketemu pasiennya, mengedukasi pasiennya, bagaimana menghasilkan spesimen yang baik. Itu sangat bergantung dari keahlian atau kompetensi dari seorang analis itu sendiri. Makanya ada mata kuliah, saya tidak tahu khususnya di mata kuliah apa itu, bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan pasien. Ya, tidak boleh juga ngeyel atau kita marah-marahi pasien, tidak boleh. Kita harus tetap ramah. Karena kuncinya kita adalah membantu penegakan diagnosis pasien. Seorang dokter tidak boleh asal-asalan mengambil tindakan kalau belum ada hasil labnya. Itu harus dipahami ya. Jadi mulai dari sekarang maka bersyukurlah Anda bisa bergabung menjadi seorang analis kesehatan karena tingkat pengerjaannya itu tanggung jawabnya sangat tinggi dalam menghasilkan kesehatan yang baik bagi seorang pasien, dimulai dari seorang analis kesehatan. Karena seorang pasien tidak boleh mengambil tindakan yang lalai, ya, memutuskan mau kasih pengobatan ini atau tindakan ABCD kalau tidak berdasarkan hasil laboratorium yang dikeluarkan oleh seorang analis. Jadi memang kita kompetensinya di situ, tidak boleh digantikan dengan yang lain-lain. Nah, spesimen dari pasien itu dipersiapkan diibaratkan sebagai bahan baku yang akan diolah. Sama misalnya kalau kita mau makan, bahan bakunya misalnya ada beras, akan jadi nasi, sama. Jadi spesimen pasien itu diibaratkan sebagai bahan baku yang digunakan untuk diolah selanjutnya untuk dilakukan pemeriksaan.
ya. Sehingga penting sekali untuk mempersiapkan pasien sebelum melakukan pengambilan spesimen. Jadi misalnya pasien mau pemeriksaan darah rutin, ya, pemeriksaan diabetes. Ya, pada hari pertama mungkin pasien tidak tahu kalau dia disuruh puasa. Bagaimana komunikasinya seorang analis kesehatan memberitahukan ke pasien, Ibu, besok kita datang lagi, tapi malamnya harus puasa dulu. Puasanya berapa lama? Nah, jangan sampai disuruh puasa orang, misalnya 12 jam. Itu tidak boleh juga. Ya, ada persyaratan dalam setiap melakukan pemeriksaan. Nah, spesimen yang tidak memenuhi syarat sebaiknya ditolak dan dilakukan pengulangan pengambilan spesimen agar tidak merugikan laboratorium. Jadi di sini poin pentingnya adalah bagaimana seorang analis kesehatan memberikan edukasi kepada pasien. Kalau misalnya usul yang dikasih edukasi pasien baru salah-salah juga. Seminimal mungkin kita memberikan edukasi yang baik. Kalau masih pun tetap salah, jadi lakukan pengambilan spesimen secara berulang. Kita jelaskan lagi kepada pasien daripada Ibu datang terus setiap hari. Nah, kalau saya biasanya dulu sebelum mereka pulang, saya jelaskan ke pasien daripada Ibu datang berkali-kali membawa air liur saja, lebih baik Ibu mengusahakan dahaknya, ya, supaya Ibu tidak datang tiap hari. Kalau air liur saya terimamu, saya tolak. Ibu datang terus sampainya menghasilkan dahak. Ada beberapa teknik itu yang dipakai untuk menghasilkan spesimen yang baik, ya, untuk persiapan spesimen. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kita masih ada waktu 10 menit untuk berdiskusi. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan bertanya. Ada yang mau ditanyakan? Apakah bisa dipahami? Nah, ini ada beberapa yang coba yang tidak nyalakan kameranya. Oh, cukup banyak ini. Coba kasih muncul dulu anunya semua, kasih aktif videonya dulu. Jangan-jangan tidur. Ini jam 1 siang, ini jam ngantuk biasanya. Kasih aktif dulu videonya semua. Jangan tidur di belakang situ. Coba aktifkan semua videonya dulu. Saya absen ya. Mulai dari kelas A. Sambil kita diskusi, silakan kalau ada sambil kita saya sebut absen, silakan kalau yang mau bertanya. Abdul Fadlan Usman. Fadlan. Hadir, Bu. Kasih aktif ki video tak, Dek? Saya mau lihat. Aktif, Bu. Abdul Fadlan. Hadir. Aldi. Tidak ada. Andi Rahma. Hadir, Bu. Cynthia Ibrahim. Hadir, Bu. Elmi Triani. Hadir, Bu. Fadila Umayyah. Fadila Umayyah. Fadila Umayyah ada ya? Kemudian
Fausia Usman. Hadir, Bu. Halidasia Lolo. Hadir, Bu. Indah Pujastuti. Hadir, Bu. Irfansyah. Iya, Bu. Irfansyah ada ya. Jamila Septianti. Hadir, Bu. Ferdina Winanda Kai. Hadir, Bu. Lutfia Elvira. Hadir, Bu. Masni. Masni Ada, Bu. ada? Ada juga. Masni, Irfansyah. Masni. Masni. Misrani. Hadir, Bu. Muhammad Gafril. Hadir, Ibu. Nabila Nur Cahya. Hadir, Cahaya. Bu. Ispa. Hadir, Bu. Nur Husna. Hadir, Bu. Dadah. Oh. Nur Latifah. Dadah Nur Latifah. Nur Rahmi Jelek, Dad. Hah? Jelek jaringannya Latifah, Bu. Tak keluar zoom-nya, Nur Nabila. Rahmi Mulyani. Mulyani, Bu, hadir. Nur ada juga. Nur Mala. Hadir Siapa? Nurif. Hadir, Bu. Nur Mala hadir. Nur Mala. Nurul Hikmah. Hadir, Ibu. Nurul Hikmah. Hadir, Bu. Rifa Vinola. Hadir, Bu. Rizkia Dwi Julianti. Rizkia Dwi Julianti, dadah. Safira Amalia. Hadir, Bu. Elviani. Hadir, Bu. Siti Aminah. Hadir, Bu. Siti Aminah. Siti Halwatia. Oke. Andini Widyastuti. Hadir, Andini. Bu. Aldin Hadir, Adinda. Bu. Andira. Hadir, Bu. Dina Dinaya. Hadir, Bu. Emma Sri Damayanti. Emma. Apa ya? Fatwa. Hadir, Bu. Vika Abrianti. Hadir, Bu. Ardika. Vika. Hadir, Bu. Hadir. Indar Mawati Jufri. Hadir, Bu. Irnayanti. Irnayanti. Ada enggak? Ada, Ibu. Jumaliana. Cuman jaringannya jelek. Jumaliana. Hadir, Bu. Kalau jaringan tak jelek, cari posisi yang memungkinkan untuk dapat jaringan yang baik. Itu namanya usaha tak. Kalau sudah tahu jaringannya jelek, berusaha Ki, cari tempat yang baik deh, karena rugi Ki. Kalau sudah Ki membayar baru tidak kuliah. Kasturi Rais. Hadir, Bu. Maharani Ansar. Hadir, Bu. Eliani Yusuf. Hadir, Bu. Muhammad Fajar. Ada, Bu. Nadia Paramita. Hadir, Bu. Nufianti. Hadir, Bu. Nur Hidayatul Umrah. Hadir, Bu. Nur Jannah. Hadir, Bu.
Jana Nurul Ilmah Ridwan. Iya, hadir Bu. Hadir Bu. Saharia, Hadir, Bu. Siska, Hadir, Bu. Tri Indah Nur Melisa, Hadir, Bu. Tri Yunanda Laki, Hadir Bu. Syahida Mardatilla Katili, Bu. Ibu Nurul Amni, Bu. siapa? Nurul Amni, Bu. Kelas berapa? B. Saya Bu. Nurul Maridun hadir Ibu. Kenapa pada baru nyahut? Irnayanti Bu hadir. Tidak dengar sih Bu. Cari ke tempat yang bagus deh. Ibu Jumaliani juga. Aldona Divya Haswa, Hadir, Bu. Andi Devani, hadir Bu. Anissa, Hadir, Bu. Armila ada? Hadir Bu. Atira, Hadir, Bu. Eva Nurmaya, Hadir Bu. Faisal Detu. Mana Faisal? Hadir. Mana Hadir, Bu. hadirnya? Mana orangnya? Kasih nyala videomu. Nyala, Bu. Mana? Mana Faisal? Ini, Bu. Francisca, Hadir, Bu. Indriasari, Iswandi, Hadir Bu. Indriasari Nawir. Mana? Iswandi hadir. Ini Iswandi contoh yang baik menggunakan baju yang sesuai untuk hari ini. Jadi saya ingatkan kembali, setiap perkuliahan wajib menggunakan pakaian seragam. Hari ini masih saya terima-terima, tapi kalau pekan depan, kalau ada yang tidak menggunakan seragam yang sesuai yang saya tentukan, ya saya kasih keluar dari Zoom. Ya, jadi yang perempuan menggunakan jilbab yang sudah ditetapkan ya, peraturan akademik. Jadi tetap menggunakan pakaian yang sudah ditetapkan harinya, ya. Itu. Hari ini ya saya terima. Kalau masih ada yang melanggar, pekan depan tidak boleh lagi. Jamil, mana? Hadir, Bu. Hadir. Jamil, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Yusmiati, Hadir, Bu. Lulu Febrianti, Hadir, Bu. Maria Susana, Hadir, Bu. Hadir. Misra, Hadir, Bu. Muhammad Fasikrul Rizik. Hadir, Bu. Hadir. Mana? Mana? Hadir. Suaranya, Ji. Ada menyala, Bu. Mana? Kasih aktif dulu videonya. Sudah, Bu. Nah. Pakai bando, Ki. Kalau tidak mau Ki cukur deh, nah. Kasih rapi-rapi juga sedikit. Yang gondrong laki-lakinya tetap yang rapi ya. Mutmainah. Hadir, Bu. Nur Anissa. Hadir, Bu. Nur Kisti Yusra. Hadir, Bu. Nur Hilya. Hadir, Bu. Rahmawati Koilo. Hadir. Sari Putri. Hadir, Bu. Siti Rabia. Hadir, Bu. Siti Rabia. Hadir, Bu. Hadir. Triyanti. Hadir, Bu. Hadir. Tiara Pratiwi. Hadir, Bu. Vivin Andini. Hadir, Bu. Novi Novriani. Hadir, Bu. Hadir. Muhammad Febriadi. Muhammad Febriadi. Udah ada juga. Hadir Bu. Hadir. Hadir Bu. Tidur kini. Hadir Bu. Iya, sudah.
Pekan depan pakai baju ya, baju yang sudah seragamnya sudah ditetapkan. Sekarang kelas C ya. Aisyah Benu. Hadir, Bu. Amanatullah. Hadir, Bu. Anissa. Hadir, Bu. Dinda. Hadir, Bu. Enrika. Hadir, Bu. Faisal. Vidya. Faisal enggak ada? Hadir, Bu. Vidya. Hadir, Tambah Bu. Tambah gemuk ku Faisal. Francesco. Raffanelli. Mana Francesco? Ada enggak? Hawin Pratiwi. Hadir, Bu. Hawin mana? Hadir, Ibu. Ihsan Ismail. Hadir, Bu. Indar Purwanti. Hadir, Bu. Ismaili. Hadir, Bu. Juneka Gabriela. Hadir, Bu. Miftahul Jannah. Hadir, Bu. Muhammad Akbar. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Mana? Muhammad Akbar. Hadir, Bu. Hadir, Nah, Bu. ini. Hadir. Kau tidur ini Muhammad Akbar? Baru kebangun. Tidur apa, Bu? Mana baru bangun, Bu? Potong-potong rambutan pekan depan enggak boleh gondrong lagi. Nadiawati Daimon. Hadir, Bu. Nur Anissa. Hadir, Bu. Nurul Fatia. Hadir, Bu. Nur Insanai Ahmad. Hadir, Bu. Nur Fahira. Hadir, Bu. Nurul Aulia. Hadir, Bu. Nur Vina. Hadir, Bu. Ririn Wardina Ningsi. Hadir, Bu. Ki Amalia. Salti Ajang. Hadir, Bu. Siti Nur Amalia. Hadir, Bu. Tri Lediawati Matuna. Hadir, Bu. Teresia. Hadir, Bu. Fiona. Hadir, Bu. Oke. Nah, ini Bu, ada nama aku belum. siapa nama tak? Ready, Bu. Kelas berapa? C. Namaku juga belum, Bu. Kau dari Francesco dari tadi saya sebut namamu Francesco. Kau yang baru muncul. Tidak aku dengar, Bu. Salahkan. Apa itu, Kak? Itu aku dorong. Kau baru masuk toh Francesco? Dari tadi masuk, Ibu. Mana saya panggil kau enggak nyahut. Astaga. Oke, ada yang saya jawab dulu pertanyaannya karena sudah lewat waktunya. Saya kasih alfa karena aku terlambat, Francesco. Nah ini, sanksi apa yang diterima? Maksudnya apa nih? Sanksi yang bagaimana? Siapa yang bertanya ini? Sanksi apa yang diterima biasanya, Bu? Apakah sampai dipecat atau pelarangan praktikum? Begini, biasanya ada etika profesi. Nah, biasanya di dalam suatu lab itu ada aturan tertentu. Biasanya kalau ada yang melakukan pelanggaran, ya ada sanksi profesi, ya. Makanya itulah gunanya pengendalian mutu internal. Jadi jangan sampai kita melakukan kesalahan yang menyebabkan fatal. Sejauh ini belum ada yang dipecat sejauh ini, ya, tapi kewenangan atau misalnya ada beberapa yang terjadi, misalnya pada masa pandemi ini ada yang jual memperjualbelikan hasil swab, jadi pasiennya cukup kasih uang, hasilnya keluar tanpa dilakukan pemeriksaan SEMA, itu juga berbahaya, itu oknum, ya. Jadi
jangan sampailah berpikir sampai melakukan kesalahan-kesalahan yang betul. Jadi ya sampai sekarang ini belum terdengar sih seorang analis dipecat, tetapi konsekuensinya bisa saja dipecat jika berhubungan dengan nyawa seorang pasien. Jadi hati-hati kalau bekerja di dalam laboratorium. Nah, ada yang bertanya lagi. Misalnya pengalaman PKL kemarin rumah sakit tempat saya itu katanya kalau misalnya kurang sampelnya dilakukan pengenceran Bu supaya tidak merepotkan pasiennya. Tergantung ya, pengenceran apa sih gunanya pengenceran? Kita mengencerkan misalnya menghitung viral load dari suatu virus. Viral load itu menghitung jumlah virus. Nah, kalau diencerkan berarti kan nanti berhubungan dengan tingkat jumlah dari virus itu sendiri. Jadi terkadang itu teknik itu dipakai. Ya kalau misalnya sudah pengalaman analisnya teknik itu dipakai. Tetapi tergantung metodenya. Ya kalau masih bisa dilakukan teknik pengenceran untuk suatu pemeriksaan tapi tidak mempengaruhi nilai normalnya hasil dari yang akan dikeluarkan, boleh kita lakukan. Ya misalnya pasiennya rumahnya jauh, ya butuh biaya lagi kalau misalnya dia datang ke puskesmas atau tempat pelayanan laboratorium yang dilakukan pemeriksaan. Nah itu bisa tergantung apa jenis pemeriksaannya. Boleh di lab pun saya biasa melakukan pengenceran, tetapi tergantung apa dulu jenis pemeriksaannya. Ada lagi yang mau ditanyakan berkaitan dengan materi hari ini? Kalau tidak ada, saya selesaikan hari ini dulu. Untuk 2 pekan ini kampus kita lockdown, ya. Sudah ada keputusan. Jadi saya harapkan adik-adik semua tetap menjaga kesehatan. Silahkan melakukan mobilitas kalau memang sangat penting, ya. Tapi tetap melaksanakan protokol kesehatan. Ya, kalau Anda di luar kampus itu tidak bisa kami kendalikan sampai 100%. Ya, kami pribadi Pak dosen hanya bisa menyampaikan ketika tatap muka di depan perkuliahan. Selebihnya itu kalian yang sadar sendiri. Alangkah baiknya kita sebagai seorang yang bekerja di bidang kesehatan memberikan contoh yang baik di lingkungan masyarakat sekitar. Harusnya kita memberikan contoh yang baik, melakukan atau menerapkan protokol kesehatan, ya, supaya kita memberikan edukasi yang baik kepada lingkungan sekitar kita. Ya, jangan justru kita yang memprovokatori orang di sekeliling kita untuk tidak menerapkan protokol kesehatan. Yang kedua, kalau Anda